Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan edukasi tentang pijat dan bekam. Lanjutan dari video-video kemarin ya. Sekarang saya akan mengedukasi bekam atau hijamah. Bekam itu banyak ya, berbagai macam bekam. Ada teknik bekam sunnah, yaitu kop, keluarin darah. Ada bekam tanduk, ada bekam gelas, ada bekam keramik ya, atau disebut dengan bekam TCM, tradisional Chinese medicine. Di sini saya akan menjelaskan tentang bekam sunnah. Apa saja manfaat dari bekam? Yang pertama adalah manfaat dari bekam adalah membuang darah tua atau darah yang sudah tidak terpakai oleh tubuh. Paling cepat berapa hari ya? Paling cepat itu bekam 1 bulan, itu paling cepat. Paling lambat ya per 4 bulan sekali. Sehingga darah-darah tua yang ngumpul di permukaan kulit berkumpul bisa kita keluarkan dengan teknik jarum gitu ya, atau bisturi, silet bisturi. Lalu yang kedua, bekam itu membuang toksin dari dalam tubuh. Otomatis toksin-toksin dari dalam tubuh bisa keluar sehingga badan merasa lebih enteng, lebih ringan. Yang ketiga, bekam melancarkan peredaran darah. Otomatis dengan banyaknya darah-darah tua yang keluar, maka akan mengganti dengan darah-darah baru. Sehingga peredaran darah menjadi lebih lancar gitu ya. Lalu yang keempat adalah bekam dapat mengatasi kelelahan. Capek, lelah, mungkin karena stres, masuk angin, dipijat di bekam itu bisa mengatasi kelelahan sehingga badan menjadi lebih baik. Lalu yang kelima adalah bekam dapat mengurangi angin dan kolesterol dari dalam tubuh. Jelas itu ya. Untuk bagi yang masuk angin ataupun angin duduk ataupun kolesterol, mungkin terlalu banyak konsumsi yang asin-asin atau santan, otomatis kan kolesterol numpuk itu ya. Itu di bekam itu enak sekali gitu. Cepat sekali berkurangnya. Ya. Lalu selanjutnya yang keenam, bekam itu memperbaiki sistem organ tubuh. Dengan banyaknya toksin-toksin yang keluar, organ tubuh jadi lebih baik, pekerjaannya menjadi lebih optimal. Serta memperkuat imun tubuh, ya jelas imun tubuh jadi lebih baik. Lalu meredakan gejala penyakit, ya contoh yang tadinya kepala pusing-pusing berat ya, di bekam menjadi lebih ringan. Yang tadinya badan gak enak karena masuk angin, di bekam pun menjadi lebih ringan. Ataupun misalkan gejala angin duduk ya, contohnya ya perut kayak penuh terus ya, kayak kembung terus, sudah berobat tapi kok nggak berkurang ya, maka di bekam itu menjadi lebih baik. Saran dari kami sebagai seorang terapis adalah carilah terapis bekam yang memang dia menguasai teknik bekam serta dia punya ijazah ya, yaitu dari PBI, Persatuan Bekam Indonesia, karena di situ mereka pasti belajar tentang SOP bekam. Itu dia otomatis lebih baik gitu, karena dia sudah mengerti titik-titik sunnah, yaitu titik sunnah bekam kan ada 7 gitu ya. Yang pertama adalah umum mugis, yaitu ada di puncak kepala. Lalu yang kedua ada namanya al-akhdain, yaitu 2 urat leher ini, di belakang leher ini, itu namanya al-akhdain. Yang ketiga al-kahil, yaitu di punuk. Lalu yang selanjutnya adalah al-katifain, yaitu 2 bahu, titik sunnahnya. Selanjutnya adalah al-warik, yaitu pinggang kanan dan kiri. Lalu titik sunnah berikutnya adalah al-mugis, yaitu di antara kedua betis. Itu 7 titik sunnah yang harus dikuasai para terapis bekam. Bagi Anda yang ingin berbekam, boleh. Lebih baik kita katakan sunnah. Ya. Adapun kontraindikasi adalah orang yang tidak boleh dibekam, yaitu orang-orang yang dalam keadaan sangat lemah. Kondisinya sedang sakit keras, itu nggak boleh dibekam. Hanya bikin dia tambah lemah. Atau ada masalah di permukaan kulitnya, seperti ada luka, itu juga nggak boleh dibekam ya. Kita harus tahu. Ataupun dalam keadaan marah-marah, dia juga nggak boleh dibekam. Hasilnya kenapa? Hasilnya pun nggak maksimal. Ataupun yang lainnya, misalkan tekanan darahnya lagi tinggi gitu ya,
di atas 150 itu ya jangan dibekam. Kenapa? Takutnya kalau tiba-tiba pingsan, terhapus bekam yang menjadi tanggung jawab lah gitu. Sekian dari saya. Kita lanjut ke video-video edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.